Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Lailina Soleha dengan NPM 65 dari kelas B. Saya di sini akan membacakan tentang sistem pencernaan dari tugas mata kuliah biologi. Yang pertama ada organ pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang fungsinya sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua ada faring dan esofagus. Lapisan mukosa bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini ada epitel yang mempunyai sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Mukus tersebut berfungsi melindungi dinding faring. Lapisan fibrosa adalah jaringan yang kuat dan sedikit elastis. Jaringan tersebut disusun oleh serat kolagen. Lapisan muskular otot pada faring terdiri atas otot sirkular atau melingkar, serta otot memanjang atau longitudinal. Kombinasi dari kontraksi kedua otot itu akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan selanjutnya. Yang ketiga ada lambung. Lambung terhubung dengan dua saluran pada setiap ujungnya. Ujung atas dari lambung juga terhubung pada esofagus atau kerongkongan. Saluran esofagus ini adalah saluran yang berfungsi untuk jalur masuk makanan yang berasal dari mulut. Pada bagian bawah lambung terhubung dengan usus hati. Yang keempat ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap yang membentuk cairan empedu dari proses pencernaan lemak. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbo, protein, lemak, dan usus halus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Berikutnya ada usus besar. Usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus, seperti lapisan serosa, otot, submukosa, dan mukosa. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Di samping itu, usus besar juga masih memiliki fungsi lainnya. Yang terakhir ada anus. Kulit di sekitar anus merupakan kulit berkeratin yang dilapisi oleh epitel squamous starified dan memiliki komponen kulit rambut halus, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan nervus somatik atau sensitif terhadap nyeri. Tanpa komponen kulit tersebut, maka kulitnya terlihat seperti dilapisi sel epitel kuboid. Saluran anal memiliki panjang sekitar 2-4,5 cm, dikelilingi oleh otot berbentuk seperti cincin yang disebut sphincter anal internal dan sphincter anal eksternal. Saluran ini dilapisi pula oleh membran mukosa. Bagian atas saluran ini memiliki sel yang menghasilkan sekret untuk mempermudah fase keluar dari tubuh. Yang kedua, bagaimana mekanisme kerja enzim-enzim pada organ pencernaan saat terjadinya pencernaan? Jawabannya, jadi setiap makanan yang kita makan perlu dicerna menjadi zat gizi dasar seperti lemak, protein, karbohidrat, serta vitamin dan mineral. Tujuannya agar zat gizi tersebut mudah diserap dan dialirkan lewat aliran darah untuk mendukung berbagai fungsi tubuh. Sebagian besar proses pencernaan dibantu oleh enzim yang dihasilkan dari berbagai titik dan saluran cerna. Tanpa enzim, makanan hanya akan menumpuk di dalam perut. Tubuh akan tidak bisa mendapatkan nutrisi dan energi dari makanan. Yang ketiga adalah tabel mengenai gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama ada gangguan GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh pelemahan katup atau sphincter bagian bawah kerongkongan. Yang kedua ada tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Ciri umum tukak lambung meliputi kembung, mual, dan muntah, fases berwarna gelap, penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, serta hilangnya nafsu makan. Yang ketiga ada batu empedu. Batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Gangguan ini juga dapat terjadi jika penarikan empedu mengalami hambatan. Gejala pada batu empedu meliputi sakit kolik, radang kantung, dan saluran empedu incretus atau jaundice penyakit kuning.
sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya akhiri materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.